Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kalau suaranya enggak kedengaran pakai headset teman-teman ya. Ya, investasi lah ya. Beli handset di Shopee itu 3.000, 4.000, 5.000 ya wis apik teman-teman. Sambil tiduran ya, sebelum tidur ya, nyetel video channel ini gitu ya. Supaya apa? Supaya masuk ke alam bawah sadar Anda. Besoknya bisa ditindaklanjuti. Caranya seperti itu ya. Kadang saya pun ya ketika ya mendengarkan pengajian atau murotal itu saya tancapkan itu kadang ketiduran itu. HP ini kadang ya mati-mati dewe ya. Biasanya seperti itu. Atau biasanya saya ini pakai HP yang jadul ya teman-teman ya. HP jadul itu kan ada apa, saya isi murotal ya 30 juz itu saya tancapkan. Ini saya lakukan ya dulu ya, waktu saya ini tidak bisa tidur ya tetap ya tidak bisa tidur ya, sampai pagi tidak bisa tidur ya. Tapi setelah 2 tahun saya bisa tidur ya, terapinya itu ya. Jadi saya tancapkan ya, HP jadul itu ya, ditancapkan terus sambil tiduran. Kalau sekarang ya kita tancapkan paling 15 menit ya sudah babas wis, ketiduran wis. Kadang ya tidak saya tancapkan ya, kalau sekarang ini lebih tidak saya tancapkan ya. Sebelum tidur itu saya selalu setel wis murotal ya sampai pagi. Itu tidak habis baterainya ya. HP Samsung yang murah-murah aja. Paling bekasnya 50.000 ya, 100.000, 50.000 ya, sama dengan kayak apa MP3 itu loh. MP3 itu kan, kalau MP3 mungkin tidak lama ya, tapi kalau HP itu lama teman-teman. Saya punya HP itu lama ya. Nah, ini sekedar intermezzo ya. Jadi kalau bisa gunakan handset ya. Saya khawatir suaranya tidak jelas ya. HP yang saya pakai ini tipenya lebih bagus daripada yang ini ya. Tapi ya gambarnya bagus, suaranya jelek. Kalau ini gambarnya tidak bagus, suaranya bagus. Hidup itu seperti itu teman-teman ya. Kadang ya bagus, kadang ya jelek gitu ya. Harus kita nikmati saja. Teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Muhammad Hadi ya, bahwasanya Jumat Wage ini kena masalah ya sampai dengan umur 50 ya, mungkin ya sampai di akhir hayatnya pun juga akan mengalami masalah gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika teman-teman Jumat Wage terkena masalah ya, misalkan Anda ini saat ini kena masalah, itu Anda harus mendapatkan ilmunya dari masalah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena masalah yang akan datang itu kualitasnya itu lebih tinggi dari masalah yang Anda hadapi ini. Nah, kebanyakan Jumat Wage itu tidak bisa menyelesaikan masalah di atas itu. Kenapa? Anda tidak mendapatkan ilmunya dari masalah yang Anda hadapi saat ini. Ya, Anda hanya berpikir ya apa caranya masalahku hari ini selesai gitu ya. Tidak pernah berpikir jangka panjangnya. Inilah mulai sekarang Anda perhatikan itu ya, masalah hari ini ya, jangan senang dulu walaupun itu selesai. Yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana supaya masalah hari ini Anda bisa mendapatkan ilmunya. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Bukan berarti kita mengharapkan masalah yang akan datang, bukan. Tapi masalah yang akan datang itu pasti ada ya. Dan pasti lebih berat daripada masalah yang Anda hadapi saat ini. Lah, makanya dengan masalah yang Anda hadapi, itu yang perlu Anda lakukan adalah belajar mendapatkan ilmunya. Kalau Anda katakanlah bisa mendapatkan ilmunya, maka saya yakin seberat apapun masalah Anda ya, pasti Anda akan mudah untuk selesaikan. Paham ya? Ya, contoh saja ya, teman-teman Jumat Wage ya. Bulan Februari dengan bulan Maret ini ya. Coba Anda rasakan ya. Bulan Maret kan jauh lebih berat loh. Ayo. Beras pada munda ya. Kemarin saya bilang apa?
ketika presidennya ganti ya, ketika DPR-nya nanti ganti, itu gejolak ya, terjadi gejolak, terjadi masa transisi, terjadi gejolak alam. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi, tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita, otomatis kita yang akan terkena masalah gitu. Ya, walaupun ya menurut Primbon Daring Wacana Mulya, iya zaman kerajaan dulu gitu, tidak ada pergantian gitu ya, tapi turun temurun gitu ya. Lalu sekarang ini kan pergantian gitu ya, dari partai yang berbeda ya, dari kepentingan yang berbeda ya. Misalkan ya seperti Pak Harto dulu ya, Pak Harto terus selama 32 tahun ya aman-aman saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada terjadi perubahan kebijakan. Artinya kebijakan ini sudah disusun ya. Coba Anda lihat zamannya Pak Harto ini. Ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu sudah jelas itu ya, 5 tahun, 25 tahun yang akan datang itu sudah dibuat cuek ya. Nah sekarang tidak ya, sejak Pak Harto lengser itu kan tidak gitu. 5 tahun sekali ganti gitu. Ya, kebijakannya ganti. Akhirnya apa? Kebanyakan ya 5 tahun ganti itu mereka berpikir untuk kantongnya masing-masing gitu, untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ya coba Anda lihat ya, bagaimana dengan kepintarannya minteri gawe menyengsarakan rakyat ya. Nah itu loh teman-teman, akhirnya terjadi gejolak alam ya. Kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah katakanlah kebijakannya sudah rusak, alamnya sudah rusak, maka Tuhan pun juga akan marah ya. Alam pun juga akan marah. Dampaknya akan sangat luar biasa ya. Nah itulah teman-teman Jumat Wage, masa transisi. Maret ini berat ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai nanti ganti presiden, itu berat. Ganti presiden baru juga pasti berat. Ya mungkin akan bisa kelihatan kalau sudah dia menjabat selama 1 tahun. Ya itu sudah mulai akan stabil. Biasanya seperti itu. Ya sama halnya ya dengan Anda ini menempati posisi baru gitu loh ya. Sama halnya dengan Anda ini dari SD ke SMP gitu. Pasti kan Anda butuh penyesuaian gitu. Konconi beda-beda. Atau kalau Anda pindah sekolah itu pasti kan butuh adaptasi. Inilah yang harus kita siapkan. Begitu pula ketika teman Jumat Wage ini memasuki bulan Maret ini kan sudah bulan Maret. Anda harus siap siaga. Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, bulan Maret itu walaupun kondisi alamnya bagus ya, menurut Primbon, tapi kenyataan sekarang. Kita bicara sekarang, kita tidak bicara Primbon yang masa lalu ya. Masa lalu cukup 1%. Kita ketahui Maret bagus. Ya, tapi ketika kita sudah menginjak Maret 2024, ternyata tidak bagus. Apa yang harus Anda lakukan? Tindakan apa yang harus Anda lakukan? Yaitu meningkatkan diri Anda, supaya Anda ini bisa beradaptasi, supaya Anda ini bisa berkualitas. Oh, cuma jaga no Primbon ya. Kalau Anda jaga no Primbon, ya Anda akan berubah. Anda lah yang harus menulis Primbon kehidupan Anda. Anda lah yang harus menulis perjalanan hidup Anda, supaya hidup Anda ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang harus Anda lakukan. Terus Saudara Ahmad Fauzi ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya. Lama ndak lihat video habis dirawat di rumah sakit ya. Semoga lekas sembuh ya Ahmad Fauzi. Tetap semangat, tetap optimis ya. Sakit itu ketika kita ini bisa sabar ya. Entah Anda ini sakit kena santet, kena telu, kena sihir, atau memang karena medis ya. Ketika Anda bisa sabar, itu akan menggugurkan dosa-dosa Anda. Ya, jadi tidak usah sedih.
ya. Tetap Anda bahagia. Dengan adanya sakit, Anda bisa zikir, Anda bisa wirid, gitu. Kesadaran semacam itu muncul ya ketika Anda pernah mengalami sakit itu yang berkepanjangan. Ya, loh ya. Nah, ini saya alami juga teman-teman ya. Ketika saya katakanlah sehat ya. Waktu dulu itu ya sehat sekali ya. Di bawah tahun 2017 itu sehat sekali. Ya kerja itu 24 jam ya. Sehingga waktu untuk spiritual itu minim. Lah, giliran kena sakit, ya ndak bisa kerja. Ya. Spiritualnya banyak. Lah, hidup itu seperti itu ya, silih berganti. Jadi teman-teman jemaat wage, nikmati momentum Anda sehat, kerja keras ya wes kerja yang keras. Ketika Anda sakit ya nikmati spiritual Anda. Supaya apa? Supaya Anda ini tidak gampang ngeluh gitu ya. Tidak gampang ngeluh, tidak gampang depresi. Tetap semangat menjalani hidup ini. Terus menanggapi komentar saudara siapa ini? Lumajang, nyimak ya, silahkan ya Lumajang. Terus apalagi nih? Itu teman-teman ya. Jadi segala masalah apapun ya yang Anda hadapi ya, itu Anda harus mendapatkan manfaatnya. Saudara Walwal ya, katanya 2 kali niteni, jadi sekarang saya takut untuk bicara, hanya batin saya kadang tembus. Ya podo ya. Anda bicara dengan batin itu lebih bahaya batin Anda gitu ya. Kalau Anda bicara ngamuk ya, misui ya, cacuk ya, enggak ngefek. Anda nyumpai orang cacuk, mandan drosor mandar itu enggak ngefek. Tapi ketika Anda sudah masuk dimensi batin, lah ini yang harus Anda waspadai. Kenapa? Karena ketika Anda masuk dimensi batin, itu Anda menggunakan dimensi energi. Dimensi inilah yang sambung dengan Tuhan. Nah, dimensi inilah yang memiliki kekuatan rasa, bukan kekuatan pikiran ya. Bukan law of attraction. Ini lebih dahsyat lagi. Ya, lebih halus lagi. Terus saudara Wiwin Kiswanti ya. Masalah datang mulai dari saudara, orang tua, teman dan sebagainya. Ya sudah, disikapi saja ya. Atau Anda diam saja. Kalau ada masalah ya diam saja. Ya. Jangan dilawan gitu ya. Supaya emosi Anda ini tidak bangkit. Ketika emosi Anda tidak bangkit, masalah yang Anda hadapi itu akan bisa kelihatan solusi dari masalah Anda. Tapi ketika emosi Anda bangkit, ngowayeli sing bangkit, emosi ini yang tidak terkendali, wah ini yang berbahaya di situ. Ya. Malah ketika Anda banyak musuh ya, dari berbagai sudut, dari berbagai orang-orang yang ada di sekitar Anda, malah Anda tidak bisa bangkit ya. Sudah, abaikan saja. Fokus bagaimana supaya Anda ini cepat bangkit, fokus bagaimana supaya Anda ini cepat bisa keluar, bisa selesai dari masalah Anda. Terus juga komentar saudara Musmanunin, kenapa di dalam siri saya ini selalu emosi terlalu tinggi, kakean mangan ya. Kalau orang itu ya teman-teman jemaat wage ya, Anda itu emosinya tinggi, itu pertanda kakean mangan ya, dari perut akhirnya membangkitkan emosi. Loh ya, awal emosi itu kan dari perut itu. Ya, dari perut itu akan muncul nafsu serakah, nafsu apalagi. Wes pokoknya nafsu yang sifatnya hewani. Apalagi ketika Anda makan banyak mengandung unsur bernyawa. Sapi, kambing, ayam, ikan, telur. Terus apalagi terasi, ya, penyedap ayam, penyedap sapi, piting, kerang,
segala macam yang itu bersumber dari makhluk hidup, dari unsur hewani. Unsur hewani ya, bukan unsur tumbuhan. Ini akan membangkitkan emosi Anda. Ya, Anda harus latih gitu ya. Terus juga saudara Raina Sakya, Jumat Wage apakah harus diruat? Ya. Jumat Wage pas hari naasnya daerahku Ponorogo. Jumat Wage pas hari naasnya daerahku Ponorogo. Jumat Wage apakah harus diruat? Ya. Ruatan Jumat Wage itu setiap hari. Anda ibadah, Anda tirakat, itu ruatan yang sebenarnya itu. Ruatan Anda nanggap wayang itu seremonial. Ya. Tahu seremonial? Kayak upacara ngono lho, seremonial itu. Ya. Jadi ketika teman-teman Jumat Wage, katakanlah ya, Anda pas apes misalkan ya, Jumat Wage ini apes tok. Dalam 1 bulan 35 hari, weton ini pergantian 35 hari. Anda ini apes tok. Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 35, Anda ini apes sial tok. Nanti ada yang tanya, kenapa kok tanggal 35? Loh, weton itu 35 weton ya. Kalau enggak percaya silakan dihitung. Ya, Senin Kliwon, Legi Pahing, Pon Wage. Pokoknya totalan kabeh sampai Minggu. Itu jumlahnya 35. Jadi kalau Anda katakanlah mau puasa weton itu per 35 hari. Ya, per 35 hari. Kalau puasanya 1 hari ya. Nah, coba kita pikirkan. Kira-kira ketika kita ini membersihkan diri kita di dalam puasa weton untuk membersihkan apes, sial, sengkolo di dalam kehidupan kita. Kira-kira lek dibersihkan 1 hari, pas hari Jumat Wage, kira-kira bersih enggak? Kelakuan Anda 35 hari itu loh, ibarat Anda buat kotoran di rumah Anda selama 35 hari, Anda bersihkan 1 hari, kira-kira bersih enggak? Ya bersih, tapi ya enggak maksimal. Tapi ketika itu Anda gunakan untuk membersihkan diri Anda setiap hari, kira-kira bersih enggak diri Anda? Yo kinclong. Lelek kinclong apa? Energi positif Anda akan mendominasi diri Anda. Lah, inilah yang bisa Anda lakukan. Sesuaikan dengan kepercayaan Anda, sesuaikan dengan agama Anda. Ya, kalau muslim ya, jalankan ibadah Anda. Sholat 5 waktu itu juga bisa menjadi ruatan diri setiap hari. Ayo coba kita hitung-hitung ya, Isya ya. Isya ini meruat diri Anda ya. Dari Isya ya sampai dengan subuh. Atau dari maghrib sampai subuh itu diruat dengan Isya. Isya sampai subuh diruat dengan sholat subuh. Walaupun Anda tidur, tapi diruat dengan sholat subuh. Sholat subuh meruat untuk subuh sampai zuhur ya, diruat dengan sholat zuhur. Zuhur sampai asar diruat dengan sholat asar. Asar sampai maghrib diruat dengan sholat maghrib. Kira-kira kinclong enggak gitu. Makanya sholat itu ya, as-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika Anda bisa melakukan dengan sepenuh hati, keyakinan masuk, ya, penghayatan masuk, ikhlas konsisten, Anda jalankan terus, pasti bersih. Itulah ruat diri itu seperti itu. Kalau Anda ingin powerful, ditambah dengan wirid, ya, baca wirid sholawat 1000 kali misalkan, ya, 1000 kali dibagi 5, sampai sholat 5 waktu. Kalau masih kurang lagi, ditambah dengan puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Loh, banyak orang itu bisa melakukan ruat diri buang sengkolo. Nah, itu wajib bagi teman-teman Jumat Wage. Anda wajib melakukan ruatan sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda. Intinya teman-teman Jumat Wage, dalam 1 hari itu Anda harus sambungkan rasa kepada Yang Maha Kuasa. Dengan Anda bisa menyambungkan rasa ini, ya, maka saya yakin
Anda akan selamat, sluman-slumun selamat, bejo terus sak lawase. Tapi kalau Anda tidak melakukan tindakan itu, ya, setahun sekali, atau Anda ngumpulkan duit, ya, katakanlah 100 juta atau 10 juta, ya, iuran wong 100 nanggap wayang misalnya. Nah, berapa lama Anda harus melakukan nabung tadi? Ya, kalau Anda kaya. Kalau Anda miskin, mungkin seumur hidup Anda tidak terkumpul 10 juta. Karena untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Akhirnya kita tidak bisa menjadi ruatan, tidak melakukan ruatan. Nah, ruatan itu intinya adalah bagaimana kita itu berbuat baik setiap hari berdasarkan agama. Ya, hasil dari ibadah yang kita lakukan. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat Wage. Saya sudah jawab semua ya pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.